Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Ini adalah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Scorpio di bulan April tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita spread. Sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Scorpio di bulan April tahun 2020. Rezeki, asmara, untuk ibu rumah tangga, TKI, yang single. Kita rapin dulu. Kita buka. The Devil, Ten of Cups, asmaranya, Ten of Swords, Angel de la Nuit. Oke. Ibu rumah tangga, Justice, Hierophant untuk TKI, The Lover untuk yang single. Oke. Ini adalah kartu The Devil untuk rezeki dari zodiak Scorpio di akhir bulan April. Jadi seperti ini. Kartu ini bisa untuk kamu atau bisa untuk pasangan kamu. Ya, jadi seperti ini. Hidup ini terkadang memang tidak bisa kita duga dan tidak bisa kita prediksi. Apa yang sudah kita alami juga akan membentuk diri kita dan akan membentuk pandangan kita dan akan membentuk pemikiran kita. Nah, di sini mungkin saja kamu ada obsesi terhadap sesuatu atau kamu ketakutan akan sesuatu. Itu sangat menghantui kamu dan memberatkan kamu. Kamu sepertinya terbelenggu, kamu sepertinya terkekang oleh hal tersebut. Nah, belenggu dan kekang itu mungkin adalah sebuah adiksi. Mungkin kamu terobsesi dan teradiksi terhadap sesuatu. Terobsesi dan teradiksi terhadap hal yang buruk. Jika memang seperti itu, mungkin ini adalah saat untuk bisa mengontrol diri dan melepaskan diri kamu dari kecanduan itu. Agar hidup kamu bisa lebih bebas, lebih tenang, dan agar kamu bisa berpikir dengan lebih jernih mengenai masa depan kamu. Semua trauma, semua kejadian buruk di masa lalu, lupakan juga. Tinggalkanlah. Agar hidup kamu ke depannya bisa menjadi lebih bahagia juga. Lalu, di akhir bulan April ini, jika kamu bisa terbebas dari kecanduan kamu dan terlepas dari hal tersebut untuk selama-lamanya, maka hidup kamu akan lebih maju, hidup kamu akan lebih cemerlang, dan kamu akan bisa untuk berpikir dengan jernih mengenai apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Permasalahannya ini, kecanduan apa? Kecanduan seks, kecanduan miras, kecanduan judi, kecanduan pornografi, atau kecanduan apa? Makan, ngobrol. Yang jelas, hal-hal yang membuat kamu tidak produktif, silakan kamu tinggalkan. Hal-hal yang memberatkan kamu, silakan kamu tinggalkan. Agar ke depannya itu, hidup kamu bisa menjadi lebih baik dan bahagia. Ingat, ini juga berlaku untuk pasangan kamu, bukan hanya berlaku untuk kamu. Oke, ini selanjutnya ini Ten of Cups. Bila kecanduan itu bisa berhasil kamu lepaskan, ini yang kamu dapatkan. Bahwa Ten of Cups ini menggambarkan kamu zodiak Scorpio di akhir bulan April ini akan ada jalan yang terbuka untuk kamu. Pikiran kamu akan lebih jernih, lebih cerah, dan lebih berbahagia. Lalu sekeliling juga akan menjadi lebih baik dan menjadi lembut kepada diri kamu. Kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, hoki yang baik, keberuntungan, dan keharmonisan. Kehidupan keluarga juga semakin baik, semakin sehat, dan semakin bisa untuk mengerti satu sama lain. Hidup kamu akan dipenuhi cinta,
banyak kesempatan yang baik akan datang kepada kamu, dan akan ada sebuah kesempatan yang betul-betul bisa mengubah hidup kamu. One way or another ya. Misalkan anggap aja kartu ini nggak ada. Cuman ada kartu ini. Jadi simpelnya begini. Dengan berbuat baik, dengan terus berbagi setiap hari, dengan memenuhi hati dengan pikiran yang baik, dengan niat-niat yang baik, dan menjernihkan pikiran agar tetap lurus, maka semua hal baik yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Semua tagihan itu bisa terbayar. Kalau kamu mau naik gaji, naik jabatan, promosi, atau dipindahkan ke tempat yang kamu sukai, itu mungkin saja bisa terjadi. Atau kamu mau pindah kerja ke perusahaan impian kamu, atau kamu ingin membuka usaha, itu juga bisa terjadi. Yang jelas, satu perbuatan baik bisa mengubah dunia dan membuat diri kamu menjadi sangat terberkati. Jadi teruslah berbuat baik setiap hari. Oke. Untuk selanjutnya adalah kartu Ten of Swords untuk asmara dan cinta zodiak Scorpio di akhir bulan April. Jadi seperti ini. Kartu Ten of Swords ini menggambarkan dan menceritakan bahwa kamu selama ini tenggelam di dalam rawa-rawa atau air dari pengkhianatan. Kamu sekarang sedang bingung, apakah kamu ingin berjuang atau ingin berhenti? Rasanya apa yang kamu lakukan selama ini sama sekali tidak berhasil. Dan kejadian ini pada akhirnya membuat kamu menjadi putus asa dan terlalu shock untuk memperjuangkan hubungan kamu ini. Kamu merasa mungkin rasa cinta kamu sudah mati. Mungkin inilah akhir dari perjalanan cinta kamu. Kamu sudah tidak percaya mengenai cinta-cintaan, dan kamu mungkin merasa kamu ingin sendirian saja. Oke, itu tidak salah. Namun ingat, kamu harus memberikan diri kamu kesempatan untuk bisa bahagia. Jadi, daripada menutup diri kamu dari cinta yang akan datang, lebih baik kamu jadikan semua ini sebagai sebuah pembelajaran untuk diri kamu, agar kamu ke depannya bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik untuk diri kamu. Ini adalah sebuah awal mula yang baru, karena setiap akhir pasti ada awal mula yang baru. Tidak mungkin Tuhan menutup pintu lalu tidak membuka pintu yang lain. Jadi ingatlah, meskipun kamu dibohongi, dikhianati, ditipu, dan dimanfaatkan oleh seseorang, bukan berarti semua orang itu sama seperti dirinya. Bukalah kesempatan untuk orang yang lain, maafkanlah dirimu, berdamailah dengan dirimu sendiri, maka nanti jodohmu akan lebih baik. Biasanya awal yang berat, jika mampu diselesaikan dan dilewati, hasil akhirnya akan mencengangkan dan luar biasa. Selanjutnya, kartu untuk asmara dan cinta zodiak Scorpio di akhir bulan April adalah Angel de la Nuit yang merupakan lanjutan dari ini. Jadi seperti ini. Kartu ini menggambarkan jika kamu berhasil lepas dari bayangan masa lalu, jika kamu berhasil memaafkan diri kamu, dan kamu berhasil untuk melangkah maju ke depan, maka malam akan berakhir dan digantikan dengan fajar. Jodoh kamu selanjutnya akan sangat baik dan akan bisa mengerti dan menyayangi diri kamu. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik dan hidup kamu, terutama hidup asmara, akan lebih terberkati dan akan lebih cerah. Intinya, beranilah meninggalkan masa lalu yang kelam, melangkahlah menuju masa depan. Jangan kembali ke orang yang jahat, sehingga circle itu terus berputar-putar. Sudah tahu dia jahat, tinggalkan. Walaupun cinta, ya tinggalkan. Yang penting, ketika sudah melepaskan itu nanti ke depannya, hidup itu pasti akan lebih baik. Oke, ini untuk ibu rumah tangga. Jadi, seperti ini. Di akhir bulan April ini, ingatlah untuk memutuskan sesuatu dan melakukan sesuatu dengan adil. Lalu timbanglah semuanya dengan adil. Hindarilah membuat keputusan tergesa-gesa. Hindarilah membuat keputusan yang berdasarkan emosi. Lalu,
Lakukanlah banyak hal baik, lakukanlah banyak kebajikan, banyaklah memberi, banyaklah bersedekah. Kenapa? Karena what goes around comes around. Jadi ketika kamu memberi kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Lalu kartu ini juga berkata bahwa alangkah baiknya jika kamu bisa banyak belajar dari kejadian yang sudah berlalu, dari kejadian yang sudah terjadi, agar kamu bisa menjadi lebih pintar dan lebih bijaksana. Ingat, di dalam segala sesuatu, tetaplah objektif, tetaplah adil. Jujurlah dan ambillah tanggung jawab untuk semua hal yang kamu lakukan. Kamu juga harus paham bahwa keputusan yang tepat diambil berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan ketulusan, bukan diambil untuk kesenangan atau kepentingan seseorang. Ingat, apapun yang terjadi, ingat untuk jadi orang jujur, orang yang adil, jangan memihak. Lalu ketika mengurus keluarga, mengurus suami, jadilah orang yang objektif, jadilah orang yang tulus, dan jadilah orang yang bisa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada keluarga kamu. Oke, ini untuk TKI, zodiak Scorpio di akhir bulan April, kartu The Hierophant. Jadi seperti ini. Di akhir bulan April ini, akan ada keadaan yang memaksa kamu agar kamu bisa beradaptasi dan agar kamu bisa fleksibel dan dinamis. Kamu harus mengikuti alurnya, harus mengikuti keadaan, dan harus bisa cair untuk bisa menghadapi keadaan itu. Lalu ketika kamu bingung, coba tolong kamu berdiskusi dan belajar kepada orang yang lebih ahli dan lebih pintar. Di sini juga ketika kamu bekerja, ingatlah untuk menghormati institusi kamu. Ingatlah untuk menghormati organisasi. Ingatlah untuk menghormati orang yang jabatannya lebih tinggi. Kamu jangan melempati otoritas kamu. Lalu semua peraturan perusahaan, tolong kamu hargai, kamu ikuti, dan kamu hormati, supaya hidup ini di akhir bulan April bisa menjadi lebih baik walaupun keadaan sedang sulit. Oke, ini kartu The Lover. Untuk yang single, zodiak Scorpio di akhir bulan April seperti ini. Di akhir bulan April ini, alangkah baiknya jika kamu bisa jujur kepada diri kamu sendiri. Dan alangkah baiknya jika kamu mengerti apa mau diri kamu. Kejujuran dan juga sebuah pengertian mendalam terhadap diri sendiri adalah cara terbaik untuk bisa keluar dari keraguan-raguan. Dan itu juga cara terbaik untuk menyelesaikan dan menghadapi dilema yang terjadi. Ingatlah untuk tidak ragu-ragu di dalam segala situasi. Jujurlah, tegaslah, lalu ambil langkah yang paling tepat dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu zodiak Scorpio. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan April ini. Sampai di sinilah tarot reading kita. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, maka jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Lalu tekan loncengnya. Untuk melihat video-video kami lainnya, silakan klik yang di kiri dan kanan layar Anda. Untuk playlist video lainnya, silakan cek deskripsi. Kami pamit undur diri, dan kami minta maaf untuk segala kesalahan yang terjadi di dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Good luck and Godspeed.